kepada kita sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya bagi kita sekalian, sehingga kita boleh ada sampai saat ini dalam mengikuti persekutuan ibadah, walaupun melalui ruang virtual Zoom di saat ini. Untuk itu saya mewakili pengurus Rukun Nusa Utara mengucapkan selamat datang kepada kita sekalian, selamat kita mengikuti ibadah. Dan sebagai informasi yang menjadi kadim di malam hari ini, yang terkasih Bapak Pendeta John Lee Tatuhas MTH, dan sebagai liturgos Saudari Desya Paparang STH. Untuk itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui ibadah. Dipersilakan kepada liturgos. Shalom. Shalom. Kali lagi shalom. 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 Ketika orang selaku keluarga besar Kerukunan Nusa Utara Mahasiswa di AKN Manado rindu tetapi juga boleh memberi kesempatan dan boleh berjumpa bertatap muka di kos ini maupun lewat Zoom. Saya lihat ada yang wajah cerah ceria yang ada di tempat kos maupun di virtual Zoom. Ada wajah galau mungkin, ada wajah kusam mungkin karena sono. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa orang ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari tanggalkan segala beban dan pergumulan kita. Kita akan memuji-muji Tuhan di saat ini. Untuk itu sekalian diundang berdiri. Mari bersama kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, medley kecaplah dan lihatlah. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
hati lebih dalam lagi kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian pertolongan. Ikut tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah kerukunan Nusa Utara Mahasiswa IAKN Manado di saat ini tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pendetanya kok. Dosen. Menjalani kehidupan di dunia ini, kita sadar bahwa ada berbagai hal yang kita lakukan yang jahat di mata sesama kita, yang jahat di hadapan orang tua kita, terhadap dosen, dan siapa saja yang kita lakukan. Maka di saat ini sambil kita angkat pujian sampai akhir hidupku.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Gunakanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kekuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau tahu apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa di surga, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan, bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul, karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Engkau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Ampunilah setiap kesalahan kami, baik dalam pikiran kami, perkataan, dan perbuatan kami. Tunjukkanlah kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa bebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, sesudah kita mengaku dosa kepada Tuhan, dengarlah firman ini. Maka berbahagialah orang yang telah diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikian Mazmur 32 ayat 1.
Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini yang akan dilayani oleh Pendeta John Lee Tatuhas, Magister Teologi. Dalam persiapan kita angkat pujian Jejakmu Tuhan. Dan pelayanan ini diserahkan kepada Pendeta John Lee Tatuhas, Magister Teologi. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Baik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah begitu baik dalam hidup kami, terus menyertai kami, memelihara kami, bahkan terus menolong dan memberkati kami. Kami percaya kami terus ada sampai saat ini dalam keadaan tubuh yang kuat, sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sehingga bersyukurlah malam hari ini kami dapat beribadah bersama-sama, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkanlah kami hikmat pengertian, hikmat kebijaksanaan, sehingga memahami apa yang menjadi maksud firman-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami bukan mendengar saja, tetapi mampu untuk terus melakukannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu saat ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Urapan secara khusus menjadi milik bagian hamba, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dalam tutur kata yang sederhana, mudah dipahami oleh saudara-saudari yang ada di ruang virtual ini. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. 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 Ini semua tuh, jadi tidak ada yang menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pengurus untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi, sepertinya kurang lebih 2 tahun. Karena saya ingat ketika 2019 pernah diundang, dipercayakan untuk kalau tidak salah saya membawa firman Tuhan di acara Natal, tapi waktu itu kalau tidak salah di panti asuhan gitu. Kalau saya tidak, dan itu tahun 2019. Jadi kan sekarang 2021, kurang lebih 2 tahun yang lalu saya dilupakan. Tapi puji Tuhan saya diingat kembali oleh saudara-saudariku dari Nusa Utara. Nah, ini adalah Rukun Nusa Utara. Cuman saya agak bingung, Nusa Utara ini yang dimaksud Nusa Utara, apakah Siau, Sanger, Talaut,
atau cuma sangir? Karena saya memperhatikan juga teman-teman dari Talaut sepertinya punya rukun sendiri, rukun Taroda atau rukun apa itu? Apakah ini 3 pulau besar ini, Siau, Sangihe, Talaut, atau cuma Sangihe? Tiga-tiganya pendeta. Jadi Sitaro, Sangihe, dan Talaut, dan rukun Taroda itu sebetulnya kalau mau lihat dari keadaan sebetulnya ada di bawah kami. Nah, jadi rukun baru yang terbentuk lahir dari rukun Nusa Utara. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Menerianto yang luar biasa. Ya. Baik, sekali lagi saya berterima kasih teman-teman bisa kembali mempercayakan saya untuk membawa renungan. Dan saya berharap ini bukan yang kedua dan mungkin yang terakhir ya. Saya berharap kedepannya saya dalam berbagai aktivitas justru atau kegiatan senang bisa dilibatkan. Karena saya juga orang Nusa Utara, asli loh. Lahir besar di Nusa Utara. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan atau apa bisalah melibatkan saya. Kalau Rianto sudah sangat dikenal, kalau saya mungkin masih tidak dikenal. Karena itu harapannya kedepannya kita bisa saling mengenal lebih dalam lagi. Baik, nanti saya sudah makan waktu terlalu panjang. Memang seorang pendeta itu kalau ngomong paling susah untuk direm. Jadi takutnya nanti sudah panjang sekali. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan. Ulangan sesudah Maleaki ya. Ulangan kitab kelima dari Perjanjian Lama ya. Silakan saudara-saudari bisa ataupun bisa mungkin melihat di slide yang akan saya tampilkan. Karena saya perhatikan saya sudah jadi host juga, maka saya akan menampilkannya dalam slide. Apakah ini kelihatan? Apakah kelihatan? Sudah pendeta, aman. Baik. Baik, saya rindu malam hari ini kita bersama-sama bisa merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang saya angkat, hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati. Nah, sebelum saya lanjut, coba saya ingin melihat, biar angkat tangan saja ya. Ingin melihat, angkat tangan saja. Teman-teman yang sudah mau diwisuda, coba angkat tangan. Tangan saja. Yang sudah mau diwisuda. Tadi pembawa acara sepertinya itu sudah mau diwisuda. Ya. Angkat tangan saja. Yang mau diwisuda. Oh, tidak ada. Tadi itu sepertinya Raise hand guys, raise hand. Jangan cuma angkat tangan begini, pakai fitur raise hand. Bisa angkat tangan begini, bisa juga pakai, oh ya, bisa pakai di aplikasi itu ya. Tadi pembawa acara saya lupa namanya, yaitu ya, padahal dia pernah bertempur dengan saya. Jadi ada yang saya lihat, ada beberapa tadi angkat tangan ya. Yang saya lihat berarti ada yang sudah mau diwisuda, ya, beberapa orang. Coba yang baru masuk, yang baru masuk, ada enggak? Oh, ini ada beberapa yang baru masuk, dan ada yang banyak ya. Ini angkat tangan, ya. Tos kita, ya, cukup banyak yang baru masuk. Dan mungkin masih ada juga yang baru masuk perkuliahan tapi belum tergabung, mungkin belum terjangkau. Yang pasti saat ini saya memperhatikan bahwa ada yang akan diwisuda dan ada yang baru masuk untuk kuliah. Begitu juga sudah pasti ada teman-teman yang sementara ya, mungkin separuh jalan dalam perkuliahannya ini. Baik,
kita lanjut ke bagian firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 dan 13. Ya. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua, karena kalau kita mungkin alangkah baiknya sih sebenarnya baca sama-sama karena hanya 2 ayat. Cuman kalau di Zoom seperti ini nanti ada yang duluan, ada yang di belakang, jadi kita kejar-kejaran. Oleh karena itu maka alangkah baiknya saya akan membaca teks firman Tuhan ini. Baik, Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ini ayat yang akan menjadi perenungan kita di saat ini, dengan satu tema perenungan hidup yang diberkati. Sebelum saya lanjut, kita melihat dulu kitab Ulangan ini, latar belakang dari kitab Ulangan ya. Oke. Ya. Oke. Begini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang ya, kita semua pasti ingin diberkati ya. Baik studi, pekerjaan atau karir ya, kesehatan, jodoh juga ya. Saudara Rianto ya, Teman Rianto yang hebat, jodoh juga sangat dirindukan, diberkati Tuhan luar biasa untuk kita ya. Kesehatan juga kita rindu untuk diberkati. Artinya bahwa dalam hidup ini semua kita itu rindu untuk diberkati. Tidak ada yang ingin hidup tidak diberkati. Kalau sampai dia pengen hidupnya tidak diberkati, itu mungkin orang kurang waras. Bukan kurang waras lagi ya, tidak waras itu. Karena pasti namanya manusia yang normal, dia pengen diberkati dalam hidupnya. Walaupun ukuran untuk diberkati itu mungkin akan berbeda-beda. Ukuran satu orang, dia berkata dia diberkati, tapi bagi orang lain mungkin belum tentu itu ya diberkati. Bisa saja itu biasa-biasa saja. Atau ukuran untuk seseorang dia bahwa dia mendapat penghukuman Tuhan, merasa dia tidak diberkati, bagi orang lain mungkin itu biasa-biasa saja juga, tidak masalah. Tapi yang pasti namanya kita manusia tetap ada perintah untuk bisa menimbang atau menempatkan, oh diberkati seperti ini, oh tidak diberkati seperti ini. Ada saat kita memang dapat menimbang ke situ, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa pada kenyataannya kalau kita memikirkan dalam hidup ini, maka ada orang yang diberkati, ada pula orang yang tidak diberkati dalam hidupnya. Nah, terlepas diberkati atau tidak, fakta kehidupan manusia itu, satu hal yang harus diingat bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ingat itu, harus digarisbawahi. Orang yang diberkati adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita melihat dulu latar belakang kitab Ulangan. Ya. Kitab Ulangan banyak yang menyebut kitab Ulangan adalah kitab kenangan. Ya. Kenangan, memori. Ya. Siapa yang punya banyak sweet memory? Ya. Orang Manado bilang sweet memory, kenangan manis. Ya, jadi kitab Ulangan itu banyak yang menyebutkan bahwa kitab ini adalah kitab kenangan dan berisi tentang pengulangan dari seluruh pengembaraan keluar dari Mesir sampai mau masuk ke Kanaan. Jadi ya itu sebabnya mungkin disebut Ulangan ya. Namanya Ulangan berarti ada satu peristiwa
yang diulang kembali. Berarti Cuma satu sih, satu tadi bilang lu. Kita makan pula kita tadi. Oh, nggak ada makan. Cuma makan pagi itu no. Oh, nggak ada makan. Anehnya ada. Itu tuh hari ada Tero kemarin dulu, kemarin lagi. Tero Jelita sedikit. Damar, boleh saya mute dulu, Jelita Damar. Tolong saya mute dulu di tengah-tengah ibadah ini. Oke, sorry, kita lanjut. tidak apa-apa, kadang-kadang memang harus seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kitab Ulangan ini itu sebabnya dia dikatakan ulangan, dia mengulang sesuatu yang terjadi di masa lampau, diingatkan kembali. Dan kenapa kitab ini dituliskan dan apa tujuan dari kitab Ulangan ini? Ini mempersiapkan orang Israel untuk memasuki, mengalahkan dan memiliki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan itu, meraih kesuksesan diberkati di tanah Kanaan. Sebabnya kata yang sering diulang di kitab Ulangan itu, dengarlah Israel, ingatlah, peliharalah, lakukanlah, taatilah. Ini ada perintah-perintah juga di sana yang disampaikan oleh Musa. Dan inti beritanya di sini mau ditekankan adalah dari pengulangan kisah ini mau diingatkan bahwa mereka yang taat akan diberkati Tuhan, tetapi mereka yang tidak taat akan dikutuk. Nah, kalau saya memperhatikan ringkasan kitab Ulangan ini, sebenarnya pengulangan dari masa lalu dengan mata kepada masa depan. Jadi sesuatu yang mau diungkapkan Musa kembali, mengingat ke masa lalu untuk menjadi pelajaran atau pedoman untuk masa depan. Jadi ternyata tidak semua masa lalu itu harus dilupakan ya. Ya, ternyata masa lalu baik manis atau pahit itu penting karena itu menjadi petunjuk untuk masa depan. Walaupun banyak orang bilang, "Duh, lupakan jo masa lalu." Itu sakit mengingat masa lalu. Tapi ternyata itu masa lalu penting karena dari masa lalu kita dapat belajar untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang atau masa depan. Amin. Amin. Baik, kita lanjut. Kita lihat di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Ayat 13 bagian akhir dikatakan supaya baik keadaanmu. Saya dapat membahasakan dalam bahasa saya ya, yang lain supaya baik keadaanmu atau supaya hidupmu diberkati. Maka apa yang harus kau lakukan supaya hidupmu diberkati? Bagaimana caranya supaya hidup kita diberkati? Melihat dari teks Alkitab yang kita baca, caranya adalah takut akan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi takut akan Tuhan Allahmu dikatakan oleh Musa. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa kenapa Musa memberikan pesan-pesan ini, karena sebentar lagi dia akan mati. Sebentar lagi dia akan mati. Dan umat Israel akan melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke negeri Kanaan. Mereka sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu, tetapi tidak mudah untuk masuk ke sana, untuk memilikinya, untuk menikmati berkat Tuhan di sana. Akan ada banyak perjuangan bagi mereka di sana. Itu sebabnya Musa ingin Israel tetap diberkati, bukan dihukum lagi oleh Tuhan. Karena itu dia mengingatkan kembali pesan-pesannya ini berdasarkan, kalau kita secara historisnya kita melihat sebenarnya mau merujuk kepada peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, bagaimana caranya kalau lihat ayat 12 dan 13 supaya hidup umat Tuhan diberkati? Takut akan Tuhan Allahmu, Tuhan, Allahmu. Yang menunjukkan berarti di sini ada juga Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi Israel diperintahkan untuk, yaitu Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah El Shaddai itu, Allah yang tiada tandingannya itu.
dan takut akan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kemudian dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam firman Allah, maka sebagai anak-anak Tuhan, maka Israel sebagai umat Tuhan harus hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Mengasihi Dia, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ditekankan lagi, hampir sama dengan yang pertama. Beribadah kepada Tuhan, Allahmu. Berarti ada juga bisa beribadah kepada Allah yang lain. Tapi ditekankan bagi Israel bahwa tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Allah yang Maha Kuasa itu, Allah El Shaddai itu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi inilah hal-hal yang harus dilakukan oleh Israel supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Supaya baik keadaanmu, supaya engkau diberkati, maka lakukanlah hal-hal ini. Nah, jika Israel dapat melakukan semuanya ini, maka mereka pasti diberkati dengan melimpah. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kitab Ulangan ini berbicara tentang masa lalu untuk menjadi pedoman di masa depan, maka saya akan merujuk kepada masa lalu bagaimana kehidupan Israel dipimpin oleh Musa, dan Musa membawa mereka takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan Tuhan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah betul diberkati atau tidak? Nah, sebagai bukti berkat di masa lalu, ketika taat dan setia, saudara-saudari bisa lihat dari ayat-ayat yang bisa saya tunjukkan di sini. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Saya berkata bahwa ini saya merasa ini berkat Tuhan. Ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka di padang gurun di siang hari dilindungi dan dituntun tiang awan. Malam hari dilindungi dan dituntun tiang api. Ketika Israel, Musa memimpin, Musa takut akan Tuhan, membawa umat hidup di dalam Tuhan sehingga Tuhan menuntun mereka. Di padang gurun itu tempat yang sangat panas. Kalau siang hari mereka bisa mati kepanasan, tapi Tuhan begitu baik melindungi mereka dengan tiang awan sehingga mereka tidak mati kepanasan. Bahkan tiang awan ini pun menjadi petunjuk jalan mereka. Malam hari padang gurun itu tempat yang sangat dingin, bisa mati kedinginan, tetapi Tuhan memberikan tiang api untuk menghangatkan mereka, dan tiang api ini menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Dan saya katakan ini berkat Tuhan. Karena kalau tidak demikian pasti mereka mati, baik siang hari ataupun malam hari. Jadi saya percaya bahwa ini adalah berkat Tuhan ketika Musa yang takut akan Tuhan terus membawa umat hidup di dalam Tuhan. Bahkan tidak selesai sampai di situ. Tuhan membelah laut Teberau untuk menyelamatkan umat Israel dari kejaran Firaun bersama tentara Mesir. Dalam Alkitab jelas sekali dikisahkan bagaimana perjalanan mereka. Sekarang mereka di depan itu mentok sudah laut Teberau. Kalau mereka menyeberang laut pasti tenggelam mereka, mati. Orang Nado bilang malamise. Nah, itu. Tapi kalau mereka balik ke belakang, Firaun bersama dengan tentaranya mengejar dan mau membunuh mereka. Jadi mereka berada di situasi yang boleh dikatakan menakutkan. Tapi sekali lagi Musa tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus membawa umat tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan pertolongan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati mereka sehingga laut dikatakan terbelah dua, bagian tengah kering, maka umat Israel bisa melewati selamat sampai di seberang. Bahkan ketika Firaun bersama dengan tentara mengejar, Tuhan menutup laut itu dan mereka semua mati binasa. Saya katakan sekali lagi, ini adalah bukti pertolongan Tuhan ketika mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tidak selesai sampai di situ.
Bahkan ketika mereka kehausan di Mara, rasanya mau mati, 3 hari mereka tidak minum. Dan ketika mereka dapat air di sana, saudara-saudara bisa lihat Keluaran 15 ayat 23 sampai 25. Di sana dapat air, tapi air rasanya manis, rasanya pahit. Tapi Tuhan melakukan mujizat, mengubah air yang pahit itu menjadi berkati. Yang paling indah lagi ketika berperang melawan gerombolan Amalek. Keluaran pasal 17. Amalek adalah kelompok atau gerombolan yang hebat berperang. Bahkan saya melihat, membaca buku ensiklopedi, bahkan buku-buku yang lain, dikatakan Amalek ini adalah gerombolan yang sering dipakai oleh bangsa lain untuk disewa atau dikontrak untuk berperang. Kenapa? Karena mereka cerdas. Mereka punya banyak strategi perang, mereka punya banyak pengalaman dan selalu menang. Itu sebabnya mereka selalu dipakai bangsa lain untuk berperang. Tapi saat ini Israel tidak punya pengalaman perang, bahkan kurang lebih 400 sebagai budak di Mesir. Jadi pengalaman mereka hanyalah sebagai pekerja, hanya sebagai budak, tidak ada pengalaman perang. Tapi luar biasanya, Musa yang takut akan Tuhan tetap membawa Israel mengandalkan Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dapat mengalahkan Amalek yang hebat itu. Jadi saya melihat di sini bahwa ketika kita membawa hidup kita, ketika Israel, Musa tetap membawa Israel hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka dalam segala situasi. Tapi kalau kita melihat kisah yang lain juga, bahwa ketika mereka berubah setia kepada Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang lain, mereka tidak mengasihi Tuhan, tidak hidup menurut ketetapan Tuhan, tidak tanggung-tanggung, Tuhan menghukum mereka. Sebagai bukti, kita bisa lihat juga penghukuman Tuhan di masa lalu ketika tidak taat dan tidak setia. Israel meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain atau anak lembu emas. Mereka tidak menyembah Allah. Maka apa yang terjadi? Tuhan menghukum. Tuhan membinasakan mereka yang tidak taat dan tidak setia itu. Jadi ini yang mau diulas oleh Musa untuk sekalipun tidak tertulis tetapi tersirat dalam ungkapannya ini, melihat peristiwa umat Israel di masa lalu, bahwa kalau mereka tetap setia kepada Tuhan, kalau mereka tetap menyembah Tuhan, mencari Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup mereka akan diberkati. Tapi kalau sebaliknya terjadi, maka pasti mereka akan dihukum Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah pernah hidup di dalam Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan ketika meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain. Inilah yang diingatkan oleh Musa bagi Yosua bersama umat Israel. Supaya ketika nanti dia sudah tidak ada, ketika dia sudah mati, dan Yosua melanjutkan kepemimpinan untuk memimpin Israel, maka diharapkan Israel untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan, dan pasti mereka akan diberkati. Dan kita lihat, ya, pada faktanya setelah Musa mati, kita bisa lihat bagaimana fakta kehidupan umat Israel dalam kepemimpinan Tuhan. Pada saat mereka taat dan setia kepada Tuhan, terbukti di masa yang akan datang. Pengalaman masa lalu dan dicerminkan masa depan apa kebenaran atau tidak, dan terbukti ketika mereka taat dan setia di masa depannya mereka diberkati oleh Tuhan. Jatuhnya Yeriko, Tuhan berfirman, Yosua dan Israel mendengar dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan, mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan melakukan perkara yang hebat, mereka diberkati dapat mengalahkan Yeriko. Tapi sebaliknya lagi, dalam kisahnya, tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan terbukti di masa depan dihukum Tuhan. Dosa akan, kalau di kitab Yosua pasal 7 ayat 20 sampai 25 ditunjukkan, ketika melanggar ketetapan Tuhan, mengambil barang-barang yang dilarang Tuhan, mengakibatkan pasukan Israel terbunuh dan kalah.
Karena melanggar ketetapan Tuhan, Tuhan menghukum. Bahkan akan pun dihukum mati. Yang saya mau tekankan bahwa ternyata betul yang dikatakan oleh Musa, bahwa ketika taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati masa yang akan datang. Karena sudah terbukti di masa lampau. Dan di masa lampau terbukti ketika tidak taat, maka benar terjadi juga di masa yang akan datang, mereka dihukum oleh Tuhan atau tidak diberkati oleh Tuhan. Sehingga peristiwa akan ini menjadi pukulan berat buat Yosua, tetapi sesudah itu kita melihat kisah selanjutnya di kitab Yosua. Begitu hebat Yosua berjuang sampai akhir tuanya, dia tetap membawa Israel hidup takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dan luar biasa berkat yang didapatkan oleh umat Israel selama dalam kepemimpinan Yosua. Jadi saya melihat di sini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya dapat menyimpulkan dari bagian ini bahwa betul semua kesuksesan yang diperoleh, berkat yang melimpah diperoleh oleh umat Israel, karena hidup takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Inilah kunci hidup yang diberkati, meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa yang Musa sampaikan ini kepada umat Israel, saya merasa ini pun berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, percayalah, sekalipun kita belum melihat seperti apa wujud berkat kita, tetapi Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini saat ini Rukun Nusa Utara, ya KN Manado. Tadi saya bertanya, ada yang akan diwisuda. Tadi ada beberapa orang yang akan mengangkat tangan. Saya mau mengingatkan kepada saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan bahwa ketika engkau diwisuda itu bukan akhir dari segalanya, karena tentu kau punya cita-cita, punya harapan, punya dambaan sesudah wisuda. Oleh karena itu tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Yang paling utama adalah itu. Sesudah itu ketika engkau berusaha, percayalah, Tuhan pasti akan membuka jalan, memberkati engkau dengan luar biasa. Jangan pernah mengandalkan kehebatanmu sebagai manusia, tapi terutama adalah andalkan dulu Tuhan, baru engkau berjuang dengan kemampuanmu. Saya percayakan ada berkat Tuhan yang menanti engkau sesudah engkau diwisuda. Begitu juga teman-teman yang lain yang baru masuk kuliah, tetaplah andalkan Tuhan, karena tentu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, tapi percayalah, andalkan terus Tuhan. Tuhan pasti akan membuka jalan untukmu, akan membawa engkau sukses dalam studimu. Teman-teman yang sementara kuliah juga, tetaplah andalkan Tuhan. Jika ingin diberkati, maka mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua, kita semua, jika ingin kita diberkati meraih sukses, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Maka kita semua pasti akan diberkati dengan melimpah. Walaupun tidak mudah untuk taat dan setia, akan ada banyak tantangan. Tantangan boleh datang, kesulitan boleh terjadi, situasi menjadi buruk dari baik yang kita harapkan tiba-tiba menjadi buruk. Jangan berhenti untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Percayalah, selama kita taat dan setia kepada Tuhan, maka pasti Dia akan menyediakan berkat-berkatnya yang melimpah bagi kita. Oleh karena itu, saya sudah terlalu panjang, sudah terlalu lama, mungkin sudah setengah jam lebih. Ya, saya rindu membagikan kesaksian pribadi saya, tetapi mungkin karena dibatasi waktu, nanti dikali-kali berikutlah. Yang pasti saya mau menutup hari ini. Saat ini teman-teman, kita semua rindu untuk diberkati Tuhan dengan melimpah dalam hidup kita.
Oleh karena itu, melihat dari teks yang kita baca, saya menyimpulkan bahwa ketika kita rindu diberkati, mari hiduplah takut akan Tuhan Allah kita, bukan Allah yang lain, bukan penyembahan berhala, tidak, tetapi Tuhan Allah kita yang maha kuasa itu. Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, jangan melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Allah lain. Bahkan jangan sampai tidak beribadah, tapi tetap harus membangun persekutuan kita dengan Allah. Beribadah kepada Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapannya. Maka saya percaya, kalau hal ini dapat kita lakukan, maka kita semua pasti akan diberkati Tuhan dengan melimpah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan di saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Hamba terbatas, hamba manusia biasa, tetapi Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, mampu untuk lebih memperjelas di dalam pengertian kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami semua supaya lebih memahami maksud firman ini. Bahkan terlebih Tuhan, melakukan kehendak-Mu, dan kami akan melihat berkat-Mu melimpah bagi kami. Ampuni hamba jika ada hal yang salah yang terucap dari mulut bibir hamba. Dan tetaplah Tuhan pakai terus hamba untuk menjadi Allah kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Saya kembalikan ke pengarah ibadah. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberi tanda ungkapan syukur kita di saat ini. Sambil kita memberi, kita angkat pujian Allah sanggup.
saudaraku, kita akan berdoa syafaat di saat ini. Dan pelayanan doa syafaat ini kembali diminta kesediaan dari Pendeta John Lee, Pendeta Tugas Magister Teologi untuk melayani. Dipersilakan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan, tak putus-putusnya kami bersyukur karena Engkau baik sampai saat ini dalam hidup kami. Bahkan teristimewa Tuhan, Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Bahkan ada firman-Mu yang sudah memberkati kami. Sambil terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan yang terus kiranya menyertai kami, memelihara, menolong dan terus memberkati hidup kami. Hamba berdoa untuk teman-teman yang sebentar lagi akan diwisuda. Tentu ini bukan akhir dari perjuangan mereka ya Tuhan, tetapi awal melangkah untuk meraih sukses yang lebih gemilang lagi. Oleh karena itu Tuhan, tuntun mereka, Tuhan yang mengarahkan langkah mereka, kemana mereka akan pergi, dan apa yang terbaik bagi mereka. Karena kami percaya, rancangan Tuhan bagi orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, adalah masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk teman-teman yang akan diwisuda nanti, selesai dari wisuda, biarlah mereka dapat berkarir dengan baik, bahkan pun dalam dunia pelayanan, mereka dapat melayani dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang sementara menjalani perkuliahan, ataupun Tuhan bagi teman-teman yang baru masuk menempuh studi di tempat ini, tentu akan berhadapan dengan banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi biarlah kiranya Tuhan tolong kami semua untuk terus mengandalkan Tuhan. Apapun situasinya kami tetap mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan ketika kami terus setia kepada Tuhan. Akan terus berdoa untuk teman-teman yang masih dalam studi, hikmat kebijaksanaan, hikmat pengetahuan Tuhan anugerahkan, sehingga dalam perkuliahan dapat diikuti dengan baik, dapat memperoleh pengetahuan yang baik Tuhan, yang menjadi bekal ketika nanti selesai studi dari tempat ini. Kami percaya untuk kami semua, baik yang baru memulai perkuliahan walaupun yang sudah selesai kuliah, Tuhan menyediakan masa depan yang indah, yang membahagiakan untuk kami semua. Bahkan kami yang sudah bekerja dengan berbagai aktivitas kami, berbagai profesi kami percaya juga bahwa Tuhan terus membuka berkat-berkat yang melimpah bagi kami. Berdoa untuk Rukun Nusa Utara ini. Anugerahkanlah semua anggotanya rasa saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain, memiliki kerendahan hati, saling menghormati satu dengan yang lain, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kami dapat mengikat persaudaraan yang lebih erat. Bahkan Tuhan, kami punya perasaan sehati, sepikir, senasib, sepenanggungan. Ada yang lain kekurangan itu menjadi kekurangan kami, ada yang lain dalam kesulitan itu menjadi kesulitan kami, bahkan yang lain bersukacita diberkati Tuhan, itu pun menjadi sukacita dan berkat kami. Sehingga kami akan menjadi satu kelompok, rukun, menjadi berkat bagi kami sendiri yang ada di dalamnya. Bahkan kami akan menjadi panutan bagi orang-orang yang di luar sana yang terus memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa juga untuk pengurus yang ada. Anugerahkan mereka kekuatan kemampuan Tuhan, tentu tidak mudah untuk menjadi pengurus, tetapi hamba percaya dengan kekuatan kemampuan daripada Tuhan, mereka dapat menjalankannya dengan baik. Bahkan berkati mereka Tuhan, berikan ide-ide yang brilian, berbagai ide untuk kemajuan
rukun ini, sehingga rukun ini akan terus tampil beda, rukun ini akan terus menjadi berkat Tuhan bagi semua mahasiswa yang ada di YKN ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami bersyukur juga malam hari ini ada persembahan yang sudah kami beri. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, bahkan lewat persembahan ini dapat digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas, berbagai pelayanan di Rukun Nusa Utara ini. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa kami, Tuhan yang pulihkan dari kondisi yang menakutkan, pandemi COVID-19 ini, corona ini yang menakutkan kami. Virus corona ini yang menakutkan kami, mengganggu berbagai aktivitas yang kami jalani. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa atas jagat raya ini, sehingga kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memulihkan bangsa ini, bahkan pemerintah, Tuhan anugerahkan hikmat kebijaksanaan dalam berbagai keputusan untuk menangani virus corona ini dapat diambil dengan baik dan membawa pemulihan yang sungguh-sungguh untuk bangsa kami. Rakyatnya Tuhan tolong berikan kerendahan hati untuk tunduk terhadap semua yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga akan terjadi persatuan antara pemerintah dan rakyat, dan pada akhirnya seluruh bangsa kami dipulihkan dan diberkati Tuhan kembali. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami akan menyatukan doa kami dalam doa yang sudah Yesus ajarkan kepada orang percaya, yaitu doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita di malam hari ini. Untuk itu sekalian diundang berdiri. Kita memuji Tuhan. Tuhan selalu menolong. Akan selalu berjanji, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya, karena percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, turun di udara Tuhan melihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama hidup
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu bersamaku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku, memeliharaku seumur hidup. Terimalah berkat Tuhan atas kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ibadah kita telah selesai, dipersilakan duduk kembali dan diserahkan kepada